Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita di mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis. Saya salah satu dosen dari Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Al-Amar Subang. Ini tentunya kita akan sebanyak 2 SKS di mata kuliah ini. Di mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis ini. Ini lanjutan dari mata kuliah Statistik Ekonomi yang waktu semester 2 kalau tidak salah. Atau semester 2 kalau nggak salah. Oke. Dimulai dari profil pengampu mata kuliah. Sebelumnya, perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Repandasa Yoga NPD. Ini alamat email saya, yaitu repandasayoga@gmail.com. Lalu nomor WA yang bisa dihubungi 0813-2202-3575. Alamat saya di Perum Bumi Pagaden Permai 3, Blok A31, Desa Pagaden, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang. Pendidikan terakhir saya yaitu S2 Pendidikan Matematika, yaitu di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi di Cimahi. Oke, kita langsung ke kontrak perkuliahan mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis. Jadi, pada nilai akhir itu diambil dari komponen-komponen berikut. Kayak ada kehadiran 50%, keaktifan 20%, tugas 10%, UTS 10%, dan UAS 10%. Jadi totalnya 100%. Jadi di sini ditekankan pada kehadirannya. Jadi setiap kehadiran itu sangat penting, jadi sehingga ketika mata kuliah saya wajib hadir, karena kehadirannya sudah 50%. Oke. Lalu kita ke materi perkuliahan, di mana ini setengah semester ya, di pertemuan pertama kontrak perkuliahan, yaitu ya sekarang yang kita laksanakan. Pertemuan kedua nanti ada statistik deskriptif dan inferensial. Kemudian ini adalah di mata kuliah statistik ekonomi pernah diajarkan juga. Selanjutnya penyajian data di pertemuan ketiga. Lalu ada analisis pemusatan data di pertemuan keempat. Dan pertemuan kelima itu analisis varian satu arah. Lalu pertemuan keenamnya adalah UTS. Nah, ini merupakan materi yang sebenarnya pernah diajarkan di statistik ekonomi. Namun untuk setengah semester ini kita akan review kembali materi tersebut. Selanjutnya, ini untuk setelah UTS di pertemuan ketujuh itu kita belajar tentang konsep peluang, lalu 8 distribusi sampling. Nah, pertemuan ke-9 ke-10 ini itu adalah satu materi, jadi ini materinya cukup lumayan banyak. Jadi estimasi dan interval kepercayaan. Lalu di pertemuan 11 itu pengujian hipotesis, terakhir adalah UAS. Oke. Itu untuk materi
satu semester yang akan kita pelajari. Selanjutnya, kita buka RPS-nya. Ini sama ya, rencana program kegiatan pembelajaran selama satu semester. Oke, mata kuliahnya adalah statistik ekonomi dan bisnis. Ini visi prodi ekonomi syariah, misi prodi ekonomi syariah, profil lulusan, ada capaian. Nah, untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama itu adalah mampu menganalisis dan menjelaskan syarat-syarat data yang baik dan instrumen pengukuran yang baik, serta uji kebaikan suatu instrumen pengukuran. Serta yang kedua, mampu menyajikan dan menganalisis data dalam bentuk tabel dan grafik, serta menghitung dan menginterpretasikan nilai-nilai data yang meliputi nilai tendensi sentral dan nilai penyebaran. Yang ketiga, mampu menghitung dan menganalisis nilai peluang dari suatu kejadian. Keempat, yaitu mampu menganalisis dan melakukan uji hipotesis untuk nilai rata-rata populasi, proporsi populasi, perbedaan rata-rata dua populasi, atau relate and dan independent, serta perbedaan proporsi dua populasi. Nah, itu capaian untuk mata kuliah ini yang harus dicapai oleh para mahasiswa. Ini deskripsi mata kuliah. Jadi mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan bekal keahlian kepada mahasiswa agar bisa menggunakan alat-alat ilmiah dalam menemukan, menyajikan, mengolah, dan menganalisis data. Hal ini menjadi sangat penting mengingat manajemen selalu berhubungan dengan permasalahan perancangan dan evaluasi atau monitoring yang merupakan kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dari permasalahan pengambilan keputusan. Untuk mendapatkan keputusan yang baik, maka kebutuhan data yang baik menjadi sebuah keharusan. Statistika dalam konteks ini akan mengajak mahasiswa memahami dan menguasai bagaimana menghasilkan data yang baik. Materi dalam kuliah ini akan meliputi tadi ya data dan penyajiannya, ukuran-ukuran dan sifat data, teori peluang, estimasi parameter, uji hipotesis, serta analisis variasi dan kovarian. Ini bahan kajiannya. Tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya di slide PowerPoint. Satu jam pelajaran kali 50 menit kali jumlah SKS 14 maaf ini salah, yaitu 12 pertemuan ya, satu kali UTS dan satu kali UAS. Oke. Ini nanti akan saya kirim di grup mahasiswa agar bisa dipelajari lebih lanjut. Oke. Sebenarnya untuk materi untuk mata kuliah di statistik ekonomi dan bisnis ini adalah lanjutan dari statistik ekonomi yang dulu kalau tidak salah di semester 2. Nah, kalau memang masih jadi syarat untuk bisa di mata kuliah ini ya berarti harus bisa di mata kuliah sebelumnya. Tadi ada statistika ekonomi dan juga ada juga ekonomatrika. Itu di semester kemarin, di semester 3 ekonomatrika. Nah, di lanjutan ini statistik lanjutannya yaitu adalah ekonomi dan bisnis.
Oke. Jadi itu untuk perkenalan mata kuliah dan kontrak perkuliahan. Jadi untuk penilaian masih tetap sama seperti sebelumnya. Yang harus dipersiapkan adalah tadi materi-materi yang tadi saya sampaikan, harap dipersiapkan. Tuh. Kalau memang masih bingung dengan materi statistik Pak, yang ekonomi yang waktu semester lalu, nah itu harus dipelajari lagi karena itu sangat berkaitan sekali. Itu. Oke, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.